Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Chandra Kumaralatri dari kelas 3C. Di sini saya akan presentasi dari karya arsitek Claude Nicolas Ledoux. Yang pertama, biografi dari Claude Nicolas Ledoux. Claude Nicolas Ledoux adalah seorang arsitek Prancis yang lahir pada 21 Maret 1736 di Dormans-sur-Marne, Prancis. Berawal dari desainnya yang imajinatif pada sebuah kafe yang kemudian membawa perhatian masyarakat. Dan kemudian ia menjadi arsitek yang terkemuka. Kemudian ada pendidikan, berawal dari 1749 sampai 1753 ia bersekolah di kampus de Beauvais, di mana ia mengikuti kursus klasik. Setelah meninggalkan kampus usia 17, ia mengambil pekerjaan sebagai pengukir tetapi 4 tahun kemudian ia mulai belajar arsitektur di bawah asuhan Jacques-François Blondel. Penghargaan. Pada tahun 1762, Ledoux memenangkan Grand Prix de Rome, sebuah kompetisi arsitektur bergengsi yang memungkinkannya belajar di Roma. Kemudian Ledoux ditunjuk sebagai arsitek pabrik garam di Arc-et-Senans pada tahun 1775 oleh Raja Louis yang ke-51. Lalu ada timeline karya Claude Nicolas Ledoux. Berawal 1762 ia mendesain Cafe Godot. Lalu 1764 ia mendesain Paladin House. 1766 Hotel de Halwil. 1767 Hotel de Uzes. Lalu 1768 Château de Benoît. 1775 Royal Salt Works. 1786 Theatre de Besançon. Dan ini redraw yang saya buat dari karya-karya Claude Nicolas Ledoux. Lalu ada analisa karya yang pertama, yaitu dari strukturnya. Struktur dari bangunan ini menggunakan struktur dinding yang tebal. Lalu untuk cahaya alami dapat masuk ke dalam bangunan dengan baik melalui jendela dan skylight bangunan. Lalu ada pula beberapa pengulangan bentuk-bentuk unik yang digunakan sebagai aula ataupun ruangan-ruangan. Lalu penambahan untuk persegi panjang pada bangunan dan pengurangan di salah satu sudutnya. Pembagian ruangan pada bangunan sangat simetris dan seimbang. Analisa karya yang kedua, struktur. Bangunan ini menggunakan struktur dinding dan ada juga beberapa kolom besar yang terdapat di depan dan dalam bangunan. Lalu cahaya alami masuk ke dalam bangunan melalui atap skylight dan juga jendela bangunan. Untuk sirkulasi, alur sirkulasi ke dalam bangunan berawal dari depan, lalu ke arah samping kanan bangunan. Ada juga pengulangan bentuk-bentuk unik seperti persegi panjang, oval, dan setengah lingkaran pada bangunan ini. Dan inilah tampak dari kedua bangunan yang saya analisa tadi. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.